Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Rabu esok 9 Juli 2025. Tim pembela ulama dan aktivis meminta Bareskrim melibatkan Komnas HAM, DPR, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar digital forensik Rismon Sianipar. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus bergulir dan kini masuk babak baru. Direktorat Pidana Umum Bareskrim Polri bakal melakukan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli 2025. Gelar perkara khusus sedianya digelar 3 Juli, namun ada permintaan penundaan dari tim pembela ulama dan aktivis. TPUA meminta Bareskrim dalam gelar perkara khusus agar melibatkan sejumlah pihak, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Rakyat, pakar telematika Roy Suryo, dan pakar digital forensik Rismon Sianipar. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan ikut dalam gelar perkara khusus. Kami sedang fokus untuk menyiapkan gelar perkara khusus yang insya Allah akan merubah sejarah daripada perkara tersebut ya. Nah, justru seharusnya pihak aparat harus ya merasakan ada suatu gelombang baru di sini. Kalau tadinya itu dilakukan penghentian secara tiba-tiba saja dan kami tidak diberikan alasan mengapa dihentikan ya, hanya dengan mengatakan bahwa ini adalah ijazahnya identik, kemudian tidak ditemukan peristiwa pidana, maka kali ini ada banyak sekali perubahan berupa bukti-bukti baru yang selayaknya tanpa kami minta petugas atau aparat harusnya sudah mulai memeriksanya kan. Sementara tim hukum Roy Suryo Ahmad Hosinuddin menyebut pentingnya pembuktian soal keaslian ijazah Joko Widodo. Asasnya adalah ijazah palsu dan asas ijazah palsu itu hanya bisa bergulir di Polda kalau yang di Bareskrim sudah bisa dibuktikan ijazah itu asli, dan pembuktiannya bukan melalui gelar perkaranya Bareskrim tapi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah saudara Joko Widodo, maka status quo laporan yang ada di Polda ini tidak bisa jalan. Sebab begini logikanya, bagaimana kita sebut ada fitnah, ada pencemaran tentang ijazah itu disebut palsu, lawang ijazahnya belum dibuktikan asli, bagaimana kalau ternyata ijazahnya terbukti palsu? Berarti nggak ada fitnah, nggak ada pencemaran. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menyatakan pelibatan DPR dan Komnas HAM dalam gelar perkara khusus agar penyelidikan berlangsung secara transparan. Tujuannya sebetulnya adalah untuk bagaimana memastikan dan memantapkan apakah ada unsur-unsur pidana atau tidak dalam perkara yang sedang didalami. Kemudian juga tentunya dengan hadirnya pihak-pihak yang berasal daripada independen, ya baik itu Komnas HAM ataupun DPR, ya itu tentunya kita juga ingin memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau transparan dan akuntabel. Kemudian ini pun juga karena sudah menjadi perhatian publik yang luas, tentunya kita lakukan. Menurut Ito Sumardi, dalam gelar perkara khusus, polisi juga mencari ada tidaknya unsur pidana dari bukti-bukti baru. Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu apa sebenarnya yang digali penyidik Bareskrim Polri dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, Heri Firmansyah. Selamat sore, Mas Heri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, besok gelar perkara akan digelar. Gelar perkara khusus ya. Nah, apa yang akan terjadi besok dan apa perbedaannya dengan gelar perkara sebelumnya? Ya, kalau bicara perbedaan agak sulit ya. Business as usualnya gelar perkara biasanya hanya one way direction, hanya satu arah. Jadi tidak ada sependek pengetahuan saya pembahasan mengenai adu bukti dan lain sebagainya. Karena ini mekanisme yang berbeda dengan pembuktian di persidangan.
Nah ini setidak-tidaknya ada informasi dari penyidik apa yang sudah mereka lakukan pada tahapan mana, dan ini ujungnya akan terbaca keyakinan penyidik terhadap perkara ini apakah dari lidik akan dinaikkan ke tahapan berikutnya, yaitu yang lebih serius lagi, penyidikan. Nah ini yang tentu ditunggu oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya, apakah dari hasil gelar perkara itu arah anginnya kemana ini kira-kira kan, apakah perkaranya akan dihentikan atau lanjut dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan itu menurut saya harus dicatat baik-baik oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, karena pihak yang tentunya punya interest ya langsung terhadap perkara ini kan beliau gitu. Nah, pelapor kemudian perlu menghadirkan Komnas HAM begitu, ada DPR juga di situ. Nah, ini kalau memang satu arah, fungsinya peran mereka apa? Mendengarkan saja atau sebetulnya nanti akan ada ruang juga nih buat pihak-pihak yang diundang untuk memberikan keterangannya besok? Ya, hukum acara pidana itu ada pandangan berbeda-beda. Ada yang mengatakan rigid, mutlak, tidak boleh berbeda-beda. Ada yang mengatakan ya dia kaku sekali begitu ya, sangat rigid. Nah ini dalam melihat hal ini menurut saya sebenarnya kalau kita melihat konsepsi dari gelar perkara kan hanya dua pihak saja yang utama di sana, pelapor dan terlapor. Betul. Karena mereka yang berhubungan langsung dengan perkara ini. Maka penyidik terikat kepada dua pihak tadi. Di luar dari itu jadi bahan pertimbangan menurut saya. Saya tidak mengatakan tegas bahwa ini adalah diskresi dari pihak penyidik ya. Tapi tentunya urgensinya yang akan kita pertanyakan. Sejauh mana kehadiran Komnas HAM itu dibutuhkan dalam perkara ini, DPR RI dalam hal ini gitu ya. Kalau mau ditarik bahwa perkara ini adalah nasional, sudah jadi atensi publik, rasa-rasanya banyak juga perkara yang lebih dari ini, misalnya betul. Kan masalah terorisme, masalah pelanggaran HAM gitu kan. Kemudian apa pembedanya dengan kasus-kasus yang lain? Maka kita akan membuat satu disparitas perbedaan pandangan lagi terhadap kasus-kasus yang lain. Saya rasa kalau mengacu pada yang normatif saja sudah cukup sebenarnya para pihak tadi. Kalau tadi Mas Heri bilang gelar perkara biasa atau yang kita tahu selama ini kan satu arah begitu, artinya semacam paparan begitu maksudnya ya dari pihak kepolisian. Tapi apakah besok akan berbeda? Apakah mungkinkah ruang untuk pihak yang diundang ini bisa memberikan keterangan juga? Ya, begini, kalau kita memahami ini sebagai domain kewenangan penyidik totally, maka bisa saja kemungkinannya ya atau tidak, yes or no ya begitu. Saya nggak tahu malam ini kemudian dari hasil tidurnya tadi malam, paginya dapat wangsit apa dari penyidik, kemudian ya udah silahkan aja hadir. Atau mungkin bawa bukti gitu, bisa nggak? Ya, begini, Roy Suryo CS bawa boleh saja, tapi sekali lagi domain aturan main yang dibuat itu kan pasti ada aturan teknis ya, entah diatur di Perkap Kapolri dan lain sebagainya. Tapi memang aturan teknisnya kadang tidak mengatur secara rigid juga, Mbak Putri, ini jadi persoalan. Nah maka dalam hal ini yang kita pegang adalah aturan general principle-nya saja, aturan umumnya saja. Bahwa memang konsepsi gelar perkara bukan bicara tentang adu bukti tadi. Nah, tapi masalah kalau pertanyaannya adalah orang hukum memisahkan ini. Kalau ditanya boleh atau tidak membawa, ya boleh. Boleh ya, tapi apakah digunakan di sana? Tunggu dulu, ini persoalan yang lain karena domainnya dalam penyidik kan. Apakah penyidik mengatakan atau tidak, mengatakan ya atau tidak, ini jadi persoalan lain. Jadi kalau kita pisahkan dua hal tadi, maka yang namanya membawa boleh-boleh aja. Nah, tapi kan apakah boleh masuk ke ruangan? Satu, itu sudah jadi batasan kan, limitasi. Yang kedua, apakah boleh berbicara, punya hak bicara di sana? Itu hal lain yang lagi. Jadi menurut saya, mari kita melihat dalam perspektif yang umumnya dulu. Masalah tadi ada diskresi atau apa, pemaknaan saya begini, satu diskresi terhadap satu hal, itu pasti berangkatnya dari hal yang positif. Nah, maka harapan saya kalau penyidik melakukan diskresi tadi, itu memang untuk demi menggali kebenaran materialnya atau keadilan. Yang kedua, tidak boleh berlaku hanya untuk kasus Pak Jokowi atau Bang Roy Suryo saja. Saya sebagai warga negara Indonesia juga akan mempertanyakan hal itu, kok terlalu spesial ini perkara begitu kan? Ya karena tindak pidana yang di luar sana juga membutuhkan treatment yang serupa. Jadi fair trial, konsep transparansi, akuntabel itu harus ada dalam gelar perkara. Yang kita minta adalah penyidik tetap netral. Salah satunya yang poin yang lain dari hal itu ya begitu. Oke, tapi gelar perkara sebelumnya kan sudah dirilis ya hasilnya bahwa memang polisi sudah mengatakan ini ijazah identik dengan pembandingnya begitu kan. Nah, tapi apakah mungkin besok ini
akan berubah hasilnya di gelar perkara khusus dengan gelar perkara sebelumnya? Agak riskan kalau sampai berbeda ya, akan jadi masalah besar. Tapi pasti itu bagi saya. jadi targetnya kan? Iya, betul. Tapi sekali lagi pasti konsekuensinya akan terlalu tinggi ya dan besar bagi penyidik yang sudah menyampaikan terlebih dahulu poin-poinnya tadi. Maka menurut saya tidak akan jauh berbeda sebenarnya dengan keyakinan penyidik di awal. Cuman memang yang jadi dilema adalah pertanyaan berikutnya, apakah pihak penyidik itu bisa menyatakan bahwa ini asli atau tidak, begitu kan? Apakah tidak lebih relevan misalnya pihak yang lain berdasarkan keterangan itu yang disampaikan begitu. Karena kalau bicara tentang misalnya yang menguji adalah pihak penyidik saja, ya ini kan jadi ya dibuka lagi peluang, ada loopholes lagi agar digoreng lagi nih. Ya, ini kan saya juga punya ahli, bisa dong diajukan juga untuk sebagai pembanding dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dibukakan ruang, tidak ada celah untuk pertanyaan ataupun persoalan berikutnya, ini cara kita berpikir hukum yang harusnya menurut saya dibangun dalam suatu suasana pembuktian ya. Dia harusnya clean and clear, tidak ada pertanyaan lagi dengan menghadirkan misalnya pihak UGM ya, setelah dikonfirmasi dan lain sebagainya. Dengan dasar itu yang dipakai untuk mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Karena domainnya penyidik kan memang tugas pokok fungsinya tidak diatur tentang bagaimana menentukan ijazah itu asli atau palsu kan. Kita sepakat di situ. Nah, sehingga jangan sampai upaya untuk menegakkan hukum ini malah akhirnya jadi bumerang bagi pihak penyidik dengan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan dari hasil paparan yang sebenarnya sudah dilakukan mungkin tapi tidak disampaikan secara runtut tadi ya, termasuk kehadiran dari para pihak tadi. Kalaupun tidak punya hak bicara dari pihak yang punya otoritas untuk mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi, minimal kita sudah maju ke one step ahead lah. Kita sudah melihat bahwa kasus ini sudah terkonfirmasi. Pihak yang mengeluarkan tadi sudah bahkan dari awal sampai akhir tetap pada pendiriannya, tidak berubah bahwa memang itulah yang dikeluarkan, ijazah itu yang dikeluarkan oleh pihak UGM. Oke, saya rasa sedikit tidaknya itu berpengaruh pada cara pandang kita terhadap kasus ini. Iya, tapi pihak pelapor sendiri kan mengatakan pembuktiannya ya harus di pengadilan gitu. Nah, jadi upayanya itu mungkin akan mendorong ke sana begitu. Ya, memang sulit kalau kita bicara aturan hukum itu memang ada kaidah formalitas yang harus dipahami. Kadang memang keadilannya pun di ujungnya kadang tidak selalu bicara tentang keadilan substansial, keadilan prosedural aja. Bagaimanapun sebagai orang hukum kita harus taat pada aturan mainnya. Rule of the game ini sudah jelas bahwa ini domainnya pihak penyidik. Tapi dalam memperjuangkan keadilannya memang harus mungkin dalam tanda petik berakrobat ya. Itu juga bukan hanya dialami oleh Bung Suryo dan kawan-kawan. Banyak orang di luar sana yang memperjuangkan satu persoalan hukum untuk mencapai keadilannya butuh liku-liku. Kadang mereka harus berproses panjang, karena kadang orang tidak mau mengambil tindakan hukum karena asasnya aja yang bicara dengan cepat, sederhana, biaya ringan. Pada praktiknya tidak semua itu berjalan dengan mulus kan. Maka ini sesuatu yang menurut saya sudah dikalkulasi benar harusnya oleh Bang Suryo dan kawan-kawan tadi, bahwa tidak mungkin sekali maju kemudian selesai begitu kan. Tapi dalam tiap tahapan ini ada hasil yang mereka dapatkan. Nah, setidak-tidaknya dari hasil gelar perkara tadi tahu arah angin perkara ini akan kemana. Karena menurut saya gelar perkara ini kadang nggak langsung tidak serta-merta keyakinan penyidik itu dibangun hanya dari hasil gelar perkara. Bisa saja sudah sebelumnya dari hasil penelusuran yang kita tidak sebut sebagai pemaknaannya gelar perkara itu sudah dilakukan. Mengumpulkan bukti kan jauh sebelum gelar perkara ini dilakukan. Maka keyakinan bahkan sudah timbul. Yang tidak boleh itu buktinya belum ada, keyakinannya muncul duluan. Nah ini jadi masalah. Oke, nah jika ini kita ngomongin jika seandainya besok hasil gelar perkara khusus ini tidak berbeda dengan gelar perkara sebelumnya, apakah ini jadi akhir dari perjalanan kasus ijazah Jokowi? Iya, harapannya dalam setiap perkara itu ada titiknya, Mbak, tidak koma begitu ya. Jadi apapun bentuk titiknya kita terima bersama. Yang pasti menurut saya begini, jangan sampai perkara ini kontraproduktif ujungnya. 6 bulan, 7 bulan dibicarakan dengan luar biasa dari tingkat desa sampai nasional gitu. Tapi kemudian selesainya nanti malah kontraproduktif. Saya nggak tahu bentuknya apa, saya bukan ahli nujum gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah ini jadi pembelajaran kita bersama. Penyelesaian perkara yang sudah menyita waktu, tenaga pikiran banyak orang, itu harus ada hasilnya.
apakah kemudian dihentikan, kemudian nanti orang yang mendalilkan itu ternyata terpenuhi unsur pidana kemudian diteruskan, sehingga kita juga secara terang benderang melihat bahwa ada kesungguhan dalam penanganan perkara ini. Jangan sampai ada manipulasi, ada upaya untuk katakanlah menjadi menunggangi lah dalam konteks kalau perkara secara ini untuk hukum, kepentingan pribadi. berarti misalnya. sudah selesai harusnya ya, kalau misalnya tidak berbeda begitu ya, atau ada upaya hukum lain? Singkat saja Mas Heri. Ada atau tidaknya memang pasti kita menunggu besok ya. Besok. Kalau gelar perkara ternyata hasilnya memang disampaikan penyidik tetap pada keyakinannya dengan keterangan ahli dan saksi yang mereka punya, ya berarti perkara ini akan melaju kepada tahap berikutnya. Tapi kalau tidak, ya saya nggak tahu apakah kemudian pihak Polda Metro Jaya akan menyampaikan ke ruang publik bahwa ini dihentikan. Saya rasa agak sulit dengan membaca kasus ini dari awal ya. Betul. Karena tidak bisa diperadilan kan, karena sudah berhenti Ya, di menurut tahap ketentuan penyelidikan. putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9/17 Romawi tahun 2019 bahwa proses dari penyelidikan ini kan masuk ke tahap penyelidikan gelar perkara itu nggak bisa dijadikan objek pra peradilan. Maka saya katakan Bang Rosuryo dan kawan-kawan harus maksimal, harus maksimal kekeh gitu sekali, ya. harus kekeh agar ini bisa naik gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Heri penjelasannya. Kita tunggu ya besok, apakah besok gelar perkara khusus ini jadi akhir dari perjalanan atau masih ada episode lanjutannya begitu ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas Heri. Sama-sama Mbak Putri, Assalamualaikum. Pemirsa, kubu Joko Widodo membantah keras narasi beredar dari pernyataan Bitor Suryadi yang menyebut bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka Jakarta. Sangkalan kicauan Bitor kami hadirkan di Benang Merah sesaat lagi.